Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, qila sab'atu asya tunawwirul qabra. Dikatakan orang ada 7 macam perkara, yaitu bisa menerangi ia yang 7 macam perkara al-qabra akan alam kubur yang gelap gulita, bisa diterangi sebanyak 7 macam perkara. Awaluha al-ikhlas fil ibadati. Yang pertamanya daripada 7 macam perkara, al-ikhlas fil ibadati, yaitu beramal ikhlas di dalam ibadah apa saja. Apabila beribadah hatinya ikhlas semata-mata karena Allah, berbuat baik hatinya ikhlas semata-mata karena Allah. Walaupun kita berbuat baik kepada orang, lalu orang itu tidak mengingat kebaikan kita, malah dibaliknya kita menerima lapang dada, ikhlas saja, ikhlas. Nanti di alam kubur diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu benteng amal. Ibarat kebun, kalau bentengnya kokoh, tinggi, air asin, tidak naik ke darat, tidak naik ke kebun, maka kebun itu selamat, baik dia, buahnya banyak. Tapi kalau bentengnya jebol, artinya dalam beramal ikhlasnya hilang, kebun jebol, bentengnya kemasukan air asin, beramal hilang ikhlasnya, kemasukan riya. Kalau kebun kemasukan air asin, maka kebun itu lama-lama rusak. Kalau beramal kemasukan riya, minta orang yang menilai, orang menghargainya, maka amal rusak. Seperti kebun rusak, amal rusak juga, karena bentengnya lepas dari dirinya. Apa bentengnya? Ikhlas. Bangunan yang kita tempati ini kokoh, kuat, mobil besar-besar lewat beguyang,
tapi tidak roboh. Apa sebab? Karena ada besi bersembunyi di dalam bangunan tiang, sehingga tiang ini kokoh. Selama besi masih mau bersembunyi dalam bangunan tiang, maka bangunan itu kuat. Pohon itu kalau akarnya masih bertahan bersembunyi dalam tanah, pohon itu berbuah, hidupnya bagus. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, keluar dari tanah, maka pohon itu tumbang. Jangankan berbuah, malah terancam mati. Beramal begitu pula. Ternyata amal ikhlas yang bisa menemani kita sampai kepada akhirat, di alam kubur diterangi, tidak gelap gulita. Yang kedua, wasani birrul walidain. Amalan yang kedua supaya terang di alam kubur, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang berbuat baik kepada kedua orang tua itu pintu rezeki, pintu keberkahan yang paling cepat Allah berikan balasan kepada hambanya dua. Pertama, silaturahim. Yang kedua, birrul walidain. Itu diberi di dunia dan di akhirat. Artinya dunia akhirat kebagian. Orang berbuat baik kepada kedua orang tua, di dunia rezekinya murah. Orang berbuat baik kepada kedua orang tua, maka di akhirat surga. Karena Allah ridha. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah ada letak ridha kedua orang tua. Maka kalau kita mencari ridha orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ternyata di dunia Allah balas, di akhirat Allah simpan lagi untuk balasan yang kedua terhadap orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu munajat kepada Allah, bertanya, kira-kira siapa teman Nabi Musa di dalam surga? Munajat, dapat jawaban, ternyata seseorang yang tinggal di satu kampung. Kampungnya diberitahu, ciri-ciri orangnya diberitahu oleh Allah. Lalu Nabi Musa penasaran, apa amalan pemuda itu? Maka dia ditakdirkan Allah nanti menjadi temanku di dalam surga. Berangkat Nabi Musa mencari tahu di mana orangnya dan di mana alamatnya. Rupanya berjalan-berjalan dengan bantuan orang banyak dapat mencari kampungnya, dapat alamatnya, bahkan dapat orangnya. Tapi hebatnya sampai di rumahnya, Nabi Musa disuruh masuk ke dalam rumah tapi tidak dilayani, tidak dihormat, tidak diajak bercakap, malah ditinggalkan masuk ke dalam kamar. Lama Nabi Musa berpikir, Nabi Musa alaihi salam, kenapa anak muda ini yang menjadi teman saya di dalam surga? Apa kelebihannya? Sudahlah, Nabi Musa tidak dilayani, masuk kamar tidak keluar-keluar. Sekalinya tidak lama keluar dia, bawa hewan
yang jijik, dibawanya, dimandiinya, dilapnya, dibawa dengan penuh hormat. Padahal hewan yang menjijikkan. Sekalinya tidak lama keluar lagi bawa hewan yang satunya. Tadi hewan betina, ini hewan jantan. Juga dimandikannya, dilapnya, dibawa dengan penuh hormat, masuk ke kamarnya. Lama baru keluar, baru melayani Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa hewan yang menjijikkan itu engkau bawa satu kamar? Itu kan tidak boleh. Lalu jawab anak muda, hewan yang menjijikkan itu yang betina ibu saya, yang jantan abah saya. Cuman dia melakukan kesalahan, lalu dilaknat Allah, diubah rupa menjadi hewan yang menjijikkan. Saya siang malam berdoa memohon kepada Allah agar kedua orang tua saya dikembalikan kepada asalnya, karena asalnya manusia. Tapi Allah belum menjawab doa saya. Sekalipun begitu, saya tidak pernah surut ke belakang berbakti mengabdi kepada kedua orang tua saya. Sampai kapanpun, sejelek apapun orang tua saya, masalah dia durhaka kepada Allah urusannya. Namun saya sebagai anaknya tidak boleh menyia-nyiakan kedua orang tua, karena kesempatan tidak datang dua kali. Pahamlah Nabi Musa. Ternyata orang birrul walidain balasannya luar biasa. Di dunia dibalas Allah, di akhirat surga yang Allah berikan. Maka itu birrul walidain termasuk penerang di alam kubur. Maka itu kita tidak boleh berhenti berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun kita sudah tinggal lain rumah, usaha sendiri, kedua orang tua sendiri, namun berbakti, berbuat baik jangan tamat, jangan selesai. Kapan perlu ada waktu luang, 2 hari sekali kunjunglah ke rumah orang tua. Paling tidak seminggu sekali kunjung. Kapan perlu janjian adik beradik serentak ke rumah orang tua. Jumat pagi kumpul di situ, makan di situ, masak lauk kesukaan mamanya. Mamanya suka makan pecel, masakkan. Mamanya suka masak urap pucuk ubi, masakkan. Mama suka makan jengkol, masakkan. Mama suka makan ikan senangin asam pedas, masakkan. Makan kita sama-sama dengan adik beradik, dengan mama. Itu termasuk nambah birrul walidain. Lihat pakaian mama, kalau ada yang kotor, pakaian bapak kotor, ambil cucikan. Yang sudah bercuci setrikakan. Yang sudah bersetrika, kalau kebanyakan bawa balik sebagian. Lumayan tidak beli baju. Nah, baju abah bawa, banyak niat. Yang tak ada tugas, lihat pelataran di belakang rumah. Kalau dia licin, disikatkan, dibersihkan. Itu termasuk birrul walidain. Apalagi kalau orang tua cuman sendirian di rumah, itu tidak sering-sering dikunjungi, itu dilihat, dihibur, biar orang tua di akhir hidupnya jangan sedih, jangan susah, supaya kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, apapun alasannya. Itu penerang alam kubur. Yang ketiga, wasalisu,
silaturahim. Yang ketiga, penerang alam kubur itu adalah silaturahim, mempererat tali persaudaraan lil qarabah. Silaturahim itu kepada sanak famili, yang ada hubungan sanak famili, pererat silaturahim. Yang kedua, silaturahim lidinillah, sama satu agama. Karena al-muslim akul muslim, orang muslim yang satu dengan yang satu itu adalah bersaudara. Maka silaturahim itu ada dua, silaturahim lil qarabah, silaturahim lidinillah, hubungan saudara sanak famili, hubungan saudara seagama. Maka akhi fillah, saudaraku di dalam agama Allah. Maka sering orang tuh yang terhormat akhi fillah, Romo Kiai Haji Rauf umpama, itu manggilnya akhi fillah, karena bukan sanak famili, tapi ada satu agama. Kita pererat, itu termasuk silaturahim namanya. Nah, orang mempererat silaturahim, mempererat silaturahim itu termasuk penerang alam kubur. Jadi supaya terang di alam kubur, maka selalulah kita silaturahim. Bahkan silaturahim ini balasannya di dunia dan di akhirat. Di dunia rezeki dimurahkan Allah, di dunia umur diberkahi Allah. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan Allah rezekinya, dibentangkan, ya dibentangkan, ya diluaskan. Kalau tikar itu bergulung, kalau dibentangkan tambah luas. Kalau bergulung kecil, kalau dah dibentang luas. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang ingin rezekinya diluaskan Allah, dimurahkan Allah, kemudian wayun sa'alahu, dan ditunda baginya kematian. Jadi kematiannya ditunda, dipanjangkan umur. Ditunda itu dipanjangkan, yang barakah amalannya, fal yasil rahimahu, maka pererat tali persaudaraan. Maka orang silaturahim mempererat tali persaudaraan, nanti di alam kubur nanti diterangi, tidak gelap gulita. Kita sendirian di kubur, tidak ada berkawan, rumah di WA, petinya pula manalah kuat. Kita bangun rumah di dunia beton, kuat bangunannya, wasinya pilihan. Sekali awal masuk dalam kubur, papan jelutong bantai anak buah, papan jelutong, papan pulai, enak ringan ngangkat. Satu-satulah yang ada kayu jati, kayu medang. Yang ada tuh papan pabrik tulah, papan nang rucah. Maka kada bersubuh pulang dok, nak lakas. Nanti lambat kemalaman, kain apalah yang dibawa, bukan kain mahal. Kita hidup di dunia kain mahal-mahal. Sekali dah mati, kain yang piturun tuh, yang dipakai kelihatan tipis, itu cuma 3 lapis dibawa. Perempuan 5 lapis, tidak ada yang dibawa. Mana selimut kada berganti sampai hari kiamat. Selimut 3 lapis kain dolah, maka basah pula. Kalau hari hujan habis caram kuburan, air pasang dalam, naik banyu, tenggelam kubur kita. Kalau tidak ada
bekal bagaimana kita di alam kubur. Nah, supaya terang di alam kubur, kita selalulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bila beramal ikhlas, kemudian jangan putus tali persaudaraan, baik kepada sanak famili atau kepada kawan seagama. Yang keempat, penerang kubur. Warabi'u alla yudayyi'a umrahu. Yang keempat yaitu bahwa tidak menyia-nyiakan iaman akan umurnya fil maksiati, di dalam maksiat. Kita harus ada berkembang baik setelah Ramadan, sesuai dengan bulan, namanya bulan Syawal. Intinya berkembang baik amal kita, karena bulan suci Ramadan kita sudah banyak beramal, maka bulan Syawal ini mestinya ada kesan baiknya dari bulan suci Ramadan tadi. Jangan kita habiskan umur kita di dalam maksiat. Kalau selama kita waktu muda, emosi tinggi, kalau ada orang buat salah, kita masih suka lah menceritakannya. Kalau sudah Tuhan yang ngeri lah, kita sudah ngeri kita. Kalau lah kita bercerita malam nih tentang kejelekan orang, takkannya subuh mati kita ketahuan. Kapan kita minta maafnya lagi? Tidak sempat lagi. Maka jangan kita habiskan umur kita ini untuk berlaku maksiat. Sudah tua nih, sedanglah direm sedikit mulutnya. Jadi kalau melihat kejelekan orang, berpejam mata, membisukan lidah, kecuali untuk memperbaiki. Kalau untuk memperbaiki, jangan membisukan lidah, karena kalau tidak nanti dibiarkan, maka rumah bersebelahan. Jam 1 dia bawa perempuan ke rumah itu, maka dia kos umpama, lalu kita bercerita dengan RT, tidak apa-apa. Itu namanya menceritakan kejelekannya untuk perbaikan, bukan hanya dibuat bahan cerita saja. Tapi kalau cuman untuk cerita-cerita biar orang tahu dia jelek, bukan untuk memperbaiki, itu termasuk maksiat. Maka itu kita yang sudah tua-tua nih, tidak payah lagi lah menceritakan kejahatan orang kalau kita mendengar, kecuali untuk memperbaiki. Kalau tidak, bagus berdiam saja. Li'anna hadzal zaman sukut. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya bagi ini masanya berdiam dah. Karena banyak nian peluang dah bercakap, ditahanlah, berdiamlah, supaya jangan banyak dilihat. Waluzumul buyut, jangan sering keluar rumah, banyak berdiam di rumah. Warida bilqut, dan rida dengan makanan pokok yang sudah ada. Ada payah lebih lagi. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bukan main orangnya. Cakap sidin itu terbukti. Zaman sekarang harus banyak berdiam. Kalau kita banyak bercakap, mengkomen orang, apalagi buat video dewe, bercakap di situ. Cakap itu berbahaya. Makanya bagus berdiam saja, jangan ikut bercakap, lebih selamat jangan bercakap. Kemudian waluzumul buyut, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, banyak-banyak berdiam di rumah. Terbukti baru kemarin kita disuruh banyak berdiam
jangan keluar-keluar. Mudik lebaran pun ada usah, atau kan sampai masanya dah. Karena akhir zaman nanti kalau banyak keluar, banyak pengaruhnya. Kemudian warida bil qud, cukup apa yang ada saja. Jangan memaksakan diri mencari nang lebih sehingga bertentangan dengan aturan agama. Nah, peluang itu nanti munculan. Makanya disuruh beliau dosa ikut-ikutan, rida saja dengan apa yang sudah ada. Yang penting ada makanan pokok sudah. Yang kelima, penerang alam kubur. Wal khamisu alla yattabi'a hawahu. Yang kelima, amalan supaya terang di alam kubur, yaitu bahwa tidak mengikutkan iaman hawahu akan hawa nafsu nyaman. Menurutkan hawa nafsu, kita ini kadang mau akur hidup. Kalau menurutkan hawa nafsu tapi akal yang diutamakan, maka itu kita jangan terlalu mengikuti. Hawa nafsu itu katanya bagaikan anak kecil. Anak kecil itu kalau diikuti dia nagih terus, nyanyat. Dia hendak beli kulum, kita belikan, dia ada ditawar-tawar lagi, nyanyat dia bawa ke pasar. Banyak melihat mainan, apa aja dihendakinya belikan. Nanti kapan kita bawa lagi ke pasar, anak kecil itu mesti minta lagi. Cuman sesekali anak kecil itu dituruti, tapi jangan terus menerus. Nanti payah, nyetelnya payah. Jadi hawa nafsu kita ini sesekali ikutilah. Kalau kebetulan ada kepingin, hendak duduk-duduk dengan kawan, sesekali kepingin belecak, ada apa-apa lah. Tapi jangan setiap malam, habis waktu. Sekali aja, ya ikut yang makruh aja, ada apa-apa lah, menghibur-hibur. Kalau kepingin kita hendak jalan-jalan di Jerambah WFC itu, tidak sambil ngopi, pergilah. Tapi jangan setiap malam, nanti curiga orang rumah, terbang mangkok pulang. Sesekali lah, sesekali, jangan setiap kali. Jadi nafsu itu sesekali dituruti, tapi jangan terus menerus, supaya nanti di alam kubur kita mendapat penerang. Kemudian yang keenam, wasadisu ayyajtahida fit ta'ati. Amalan supaya di alam kubur itu terang, kita ada kesungguhan di dalam melakukan taat. Sesekali kita lawan. Kita terbangun tengah malam jam 3, payah. Hendak bangun beribadah itu payah. Sesekali lawanlah, berperang je lah dengan nafsu. Sesekali lah. Kita bulan Ramadan ini berhasil kita lawan. Ngantuk mata jam 3 subuh tu, tetap kita bangun. Kenapa? Hendak makan sahur. Nah, setelah Ramadan nih, bagus kita sesekali bersungguh-sungguh lah di dalam melakukan taat. Dia kadang-kadang kalau tidak dipaksa dia mau. Jadi bangun malam tuh sesekali dipaksa aja lah, ngantuk lah situ. Berjalan tertumbur dinding, lantak dia lah. Nanti malam besok berhentilah. Dia pertama dipaksa, lama-lama terbiasa. Kayak orang pengantin baru, malam pertama agak payah memang, malam ketiga ada payah lagi. Begitulah kita hendak bangun malam. Bangun malam itu malam pertama payah, tapi kalau terus diamalkan nanti terbangun dewe dia, karena sudah terbiasa. Nah, orang yang sesekali memaksakan untuk taat kepada Allah, itu amalan nanti di alam kubur akan diterangi, tidak gelap gulita, tidak. Yang terakhir, penerang di alam kubur ialah ayyak sira
ayyuk sira zikrallah, bahwa memperbanyak ia itu akan berzikir kepada Allah. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah, ya maka itu termasuk penerang kubur. Maka itu kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wal qabru zulmatun wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita hidup diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.